Pemirsa Noken Live, jumpa bersama saya Paul Wiraditi dalam acara Noken Bicara, dan saat ini kami berada di ruang kerja dari Bapak Wali Kota Jayapura, Ben Hur Tomimano. Kita akan berdiskusi banyak, mendengar cerita dari beliau, menyampaikan apa yang pencapaian-pencapaian beliau selama otonomi khusus berjalan di Kota Jayapura dalam masa pemerintahan beliau. Kita akan mendengar langsung serba-serbinya, apa saja pencapaian-pencapaiannya, adakah tantangan, kegagalan mungkin kalau jika ada, apa yang akan beliau ceritakan kepada kita semua. Kita langsung saja menyapa Bapak Ben Hur Tomimano. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Masih sibuk tetap dengan COVID ini ya, Kota Jayapura ini? Ya, sementara ini tugas-tugas rutin jalan dan juga penanganan COVID di Kota Jayapura juga jalan. Apalagi masa new normal, kota mulai kembali bergairah, terlihat kota mulai kembali banyak aktivitas. Apakah ini yang diharapkan sebenarnya dari Kota Jayapura? Dengan dasar Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penanganan bencana non-COVID menjadi bencana nasional, dan juga melihat RO kita 0,8 dengan dasar tersebut, maka Kota Jayapura telah menuju pada tatanan kehidupan normal di Kota Jayapura. Tapi tetap kita melakukan protokol kesehatan yang ketat supaya kita bisa menurunkan angka terpapar COVID di Kota Jayapura. Oke, ini kan yang menyebabkan Bapak setiap minggu kayaknya Bapak sibuk sampai ke tempat-tempat wisata. Kemarin kita ada lihat Bapak memberikan arahan kepada masyarakat. Cuman banyak yang minta selfie sama Bapak. Kayaknya Bapak populer sekali di pantai yang kami lihat. Ya, itulah tanggung jawab seorang pemimpin kepada rakyat, dan mencintai rakyat, melindungi rakyat supaya rakyat jangan ada yang terpapar positif dan rakyat tidak boleh ada yang meninggal di masa pandemi COVID ini. Baik, tetap semangat kalau untuk bicara dalam rangka COVID Pak ya, apalagi dalam new normal nih. Oke, saya coba sedikit menyinggung langsung kepada apa yang tadi kita coba singgung di awal soal otonomi khusus. Kota Jayapura ini termasuk dari Papua, termasuk barometer pembangunan di Papua. Untuk mengukur semua itu ada di Kota Jayapura nih. Pernyataan Bapak ada sedikit heboh sih. Otsus berhasil. Luar biasa. Seorang kepala daerah berani menyatakan begitu, Otsus berhasil di Kota Jayapura. Apa yang bisa Bapak ceritakan lah kepada kami semua nih? Iya, saya tidak menanggapi wacana di Papua yang sekarang lagi hebohnya menolak Otsus. Bagi saya fokus sebagai kepala daerah yang tugas saya diberikan kewenangan untuk mengelola dana Otsus itu. Dan saya mau katakan bahwa dana Otsus itu bagi Kota Jayapura itu sangat penting. Dia membantu memperkuat sumber dana dalam pembangunan Kota Jayapura. Kita ada dana DAU, dana DAK, dan juga bantuan langsung. Dan kita punya dana PAD, pendapatan si daerah, dan juga dana Otsus. Ini sangat membantu. Bagi saya, Otsus ini harus lanjut. Dan saya mau katakan bahwa Otsus di Kota Jayapura berhasil. Dan itu punya alasan-alasan yang sangat mendasar. Kenapa saya katakan Otsus itu berhasil di Kota Jayapura. Ada 5 program besar yang kita laksanakan di kota, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Jayapura. 5 program besar ini yang kita laksanakan untuk dana Otsus, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pemberdayaan. Itu yang kita lakukan di Kota Jayapura setiap tahun. Walaupun dana yang kita dapati itu sangat kecil, tapi dengan pengawasan yang ketat dan program prioritas yang kita lakukan, saya mau katakan bahwa di Kota Jayapura ini berhasil dalam penanganan dana Otsus itu. Dengan jumlah penduduk kita cukup padat dan terbesar. Ya, Kota Jayapura merupakan miniaturnya Indonesia, dan juga
miniaturnya Indonesia yang ada di Papua, dan kota Jayapura merupakan wajahnya Papua bagi Indonesia. Ya. Kita bisa lihat dengan jumlah penduduk 420, 8.000 jiwa yang cukup padat dan cukup besar di kota Jayapura, dan afirmatif untuk dana otsus ini kan khusus untuk orang Papua. Dan di kota Jayapura kita atur pembagiannya 80-20. Ya 20 itu juga kita bantu kepada orang non Papua. Karena apa? Alasan saya mereka juga tinggal di sini, di kota ini, dan mereka juga ikut membangun kota ini. Dan juga kita membantu mereka 20% dari dana otsus itu. Dan itu semuanya berjalan dengan baik. Dan hasil dari audit kita dari Uncen tentang pelaksanaan dana otsus di kota Jayapura, dan hasil dari mereka mengatakan bahwa otsus di kota Jayapura itu sangat berhasil dengan baik. Kita bisa lihat indikator yang dikeluarkan, indikator makro yang dikeluarkan oleh BPS Kota Jayapura dari tahun 2014 sampai 2019. Kenapa saya katakan berhasil? Ya, kita bisa menurunkan persentase penduduk miskin dari 2014 itu 12,21, 2019 menjadi 11,49. Nah, juga kita bisa lihat IPM kita 2014 itu 77,86, dan di 2019 itu 80,16. Dan juga angka harapan hidup 69 di 2014,95, 2019 70,38. Itu angka harapan hidup. Juga angka lama sekolah kita 14,06 dan sekarang 15,00. Ya. Juga rata-rata lama sekolah 11,09, 2019 11,55. Ya. Juga PDRB kita 20,559 sekarang sudah 32,607 pada tahun 2009. Maka itu kita bisa mengatur karena bisa melihat bagaimana keberhasilan penggunaan dana otsus di kota Jayapura itu, dan ini sangat membantu. Ya, seperti juga di bidang pendidikan, kita bekerja sama di Universitas Satawacana di Salatiga, menyekolahkan anak-anak asli Papua dan juga asli Portumbai, dan juga yang kelahiran di kota Jayapura. Kita kerjasama dengan mereka, dan ada beberapa lulusan terbaik yang kita sekolahkan juga di luar negeri, dan juga pengembangan sarana prasarana pendidikan dan juga seragam sekolah. Itu yang kita lakukan untuk tingkat TK, PAUD, SD, SMP yang ada di wilayah kota Jayapura. Dan juga di bidang kesehatan kita bisa program saya, yaitu ada dokter-dokter spesialis yang kita tempatkan di 13 puskesmas di kota Jayapura, dan juga membuka kelas-kelas ibu hamil dan juga bantuan-bantuan langsung kepada ibu hamil, dan juga perbaikan gizi di 14 kampung untuk ibu-ibu hamil, dan juga kelas-kelas ibu hamil kita buka di 13 puskesmas yang ada di kota Jayapura. Di bidang ekonomi, bantuan-bantuan langsung yang kita berikan kepada mama-mama penjual pinang, penjual sayur, penjual bunga, penjual ikan asar yang ada di kota Jayapura, dan juga pemberian bantuan langsung UKM-UKM, kerajinan-kerajinan ibu-ibu, dan juga peralatan-peralatan yang kita berikan langsung kepada masyarakat di
di 14 kampung dan 25 kelurahan yang ada di kota Jayapura. Untuk pembangunan infrastruktur, jalan-jalan lingkungan yang ada di wilayah kota dan jalan-jalan kota seperti di Koya Barat, Koya Timur, juga di Skosaye, Skomabo, dan juga air bersih yang juga listrik itu kita programkan dari dana OTUS di Kota Jayapura, dan juga 20% kita gunakan untuk evaluasi, yang juga untuk infrastruktur adalah pembangunan rumah-rumah penduduk di 14 kampung, juga penanganan air bersih di 14 kampung, juga pembangunan rumah-rumah Ondo Api, rumah-rumah kepala suku yang ada di wilayah 14 kampung yang ada di Kota Jayapura. Juga bantuan langsung untuk perikanan, alat tangkap yang khusus diberikan kepada orang-orang asli Papua yang mendiami 14 kampung di Kota Jayapura. Baik, yang Bapak sampaikan luar biasa. Artinya banyak progres sekali yang tercatat di Kota Madia ini, di Kota Jayapura ini, tentang penggunaan dana otsus mulai dari sebagainya. Namun ada yang ingin saya singgung sedikit, Pak Nim. Kalau kita lihat kita lihat alokasi dana sendiri dari 2011 yang sekitar 53 miliar sampai akhirnya di 2020 ini dia ada di sekitar 35 miliar kalau salah. Itu sejauh mana sih akan bisa lebih optimal menjalankan otsus di sisa yang ada tahun ini dengan dana 35 miliar? Ya, saya mau katakan bahwa otsus kami dari 95 miliar dipotong untuk pembangunan infrastruktur PON 2020. Dan ini saya mau katakan bahwa itu sangat salah digunakan hal tersebut, karena dana ini kan dipakai untuk diberikan untuk pembangunan untuk 5 program besar di Kota Jayapura. Oke. Berarti selama ini dari yang 2011 itu sampai di 2019 dengan pencapaian yang tadi Bapak ada sebutkan banyak itu digunakan dari dana otsus. Dan ketika di 2020 ini sampai 35 miliar, maka akan pincang. Iya, kami penyusunan APBD yang tercepat yang di Papua dan semua itu kami sudah programkan sesuai dengan anggaran tahun lalu 95 miliar. Ya, artinya diturunkan menjadi 35 miliar, maka kita akan melakukan evaluasi secara total, perubahan secara total, kita menyesuaikan dengan dana 35 miliar. Dan beberapa kegiatan-kegiatan dana otsus di Kota Jayapura tidak jalan karena kita melakukan revisi secara besar-besaran, tapi kita lihat yang beberapa kegiatan yang prioritas yang kita lakukan, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, itu yang kita masih tetap berjalan. Cukup Pak dengan 35 miliar? Saya kira sesuai dengan komitmen saya dengan semua OPD, ya kita bersyukur dengan apa yang diberikan kepada pemerintah Kota Jayapura dan sangat berhasil kalau kita lakukan pengawasan yang ketat dengan dana yang sangat sedikit. Oke, kalau boleh tahu, untuk bidang pendidikan tadi akhirnya mengalokasikannya bagaimana? Bidang kesehatan bagaimana? Apakah tetap dengan penyekolakan anak-anak keluar? Untuk pendidikan tetap kita alokasikan untuk anak kita yang ada kuliah di Wisata Wacana dan juga di luar negeri. Dan juga pelayanan kesehatan kita fokuskan untuk pelayanan ibu hamil, perbaikan gizi masyarakat, dan juga dokter spesialis yang ada di wilayah Kota Jayapura. Dan juga memang sangat turun gratis untuk bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Nah, kalau tadi yang soal bidang kesehatan, Pak, ada pengalokasian untuk pembiayaan dokter-dokter spesialis di 14 kampung. Itu bukan biaya yang murah, Pak. Dengan 35 miliar yang sekarang, dengan yang sebelum 35 miliar saja masih ada kampung di Kota Jayapura yang kadang-kala tidak terpenuhi beberapa PKM-nya
dengan dokter spesialis? Masih dokter umum yang pegang dan dokter gigi mungkin pada umumnya. Bagaimana dengan 35 miliar? Dengan dana yang terbatas dan kami sudah menyampaikan kepada 13 puskesmas dalam penggunaan dana otsus di Kota Jayapura untuk 13 puskesmas dalam penanganan COVID ini kami tidak potong dana mereka, khusus 13 puskesmas. Itu mereka full melakukan pelayanan kesehatan. Dan itu membiayai juga tenaga medis mereka, juga pengadaan obat-obatan di Kota Jayapura. Jadi dana otsus mereka kami tidak potong untuk khusus untuk dinas bidang kesehatan di wilayah Kota Jayapura. Oke, untuk pendidikan sendiri bagaimana? Ya, pendidikan sendiri untuk itu kita fokus. Itu sekolah-sekolah tadi untuk perguruan tinggi ya. Untuk yang di bawah perguruan tinggi. Ya, itu kan ada digunakan dana BOS dan juga bantuan langsung dari pemerintah pusat. Berarti tidak pakai otsus? Otsus kita pakai untuk anak-anak kita yang sekolah di Satawacana, Salatiga, untuk perbaikan asrama mereka, juga sarana mereka di sana, atau air, listrik, dan juga kehidupan mereka di sana, insentif mereka, dan juga biaya makan minum mereka, dan juga pembiayaan mereka selama studi. Oke. Nah sementara begini Pak, kalau melihat apa yang tadi Bapak sebutkan, itu hanya kepada perguruan tinggi dan mungkin perbaikan beberapa infrastruktur. Catatan yang saya dapat sendiri dari Kementerian Keuangan sendiri Pak, penggunaan dana otsus untuk pendidikan terlebih khusus untuk di Papua, itu penyerapannya di bawah 30%, sementara undang-undang mengharuskan 30%. Papua sendiri secara umum baru 25% kurang. Nah apalagi kota, apalagi kabupaten-kabupaten yang kecil lagi. Ya, pendidikan tetap jalan, itu yang saya katakan tadi. Selain dana otsus, kita juga menggunakan dana DAU, dana DAK, dan juga dana bantuan langsung dari pemerintah pusat. Karena Kota Jayapura tingkat ketergantungan fiskal untuk Kota Jayapura masih bergantung pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Seperti itu ya. Oh itu tetap jalan dong sih ya? Iya, tetap jalan. Untuk pengembangan sarana prasarana sekolah, ya gedung-gedung baru tetap jalan. Gitu. Di 14 kampung itu Pak untuk bangunan sekolah ada yang dilakukan sampai saat ini? Sampai sekarang ini untuk dengan kondisi COVID-19, dengan kita merevisi APBD kota untuk penanganan COVID-19, memang kita rata-rata program-program kita untuk 2020 ini tidak berjalan seperti maksimal. Ada program-program prioritas saja yang kita fokus untuk tahun 2020. Itu di bidang pendidikan? Di bidang pendidikan, di bidang infrastruktur, di bidang kesehatan, dan juga di bidang pemberdayaan ekonomi. Oke. Ya. Ini ada yang menarik soal pemberdayaan ekonomi Pak. Jayapura ini kota jasa, dia butuh pemberdayaan yang kuat untuk bisa memberdayakan masyarakatnya, punya kemampuan ekonomi yang kuat. Apa program yang Bapak lakukan untuk pemberdayaan ekonomi? Kaitannya dengan penggunaan otsus sendiri. Untuk pemberdayaan ekonomi, yaitu kita khususkan untuk tadi yang saya katakan bahwa bantuan-bantuan langsung tunai tanpa bunga yang kita berikan langsung kepada mama penjual pinang, penjual bunga, penjual roti, penjual ikan asar di Kota Jayapura. Juga kita bantuan langsung kepada ekonomi kecil, bantuan peralatan langsung kita berikan kepada mereka. Juga pelatihan yang kita lakukan bagi ekonomi mikro yang ada di wilayah Kota Jayapura. Dan juga kita berikan bantuan langsung kepada para nelayan, ya pembangunan jeramba, juga ke kapal penangkap, juga alat-alat penangkap lainnya, itu kita berikan dari dana dari Perindakop Kota Jayapura. Itu diambil dari otsus tadi. Ada kami sempat baca juga Pak nih data soal jumlah pedagang yang ada di Port Numbai ini untuk
pedagang asli Papua, apalagi yang asli Port Numbai, itu di bawah 50% Pak. Karena dikuasai oleh kaum imigran dari luar untuk sektor-sektor jasa begini. Ya, ada hal-hal khusus yang kita atur dengan peraturan daerah Kota Jayapura. Seperti penjual pinang itu khusus harus dijual oleh masyarakat asli Papua. Bapak yakin Pak? Ya. Sudah terpantau di pasar? Juga penjual sagu harus orang asli Papua. Tidak boleh, itu sudah peraturan. Tinggal kita melakukan pengawasan di lapangan oleh instansi terkait. Ya harus dilakukan ini supaya ada proteksi khusus kepada orang asli Papua. Nah, tapi masih ada Pak di pasar yang bukan orang asli Papua yang berjualan pinang dan sagu Pak. Ya, ini ekonomi ya itulah bersaing, tapi kita akan melakukan pengawasan di lapangan. Ada berikut lagi Pak, permasalahan soal jasa, soal perdagangan yang ada di Papua ini, di Kota Jayapura, kebanyakan mereka yang punya usaha ini tidak bisa maksimal karena buyers, karena pembeli. Mereka kalah bersaing dengan jenis usaha yang sama yang dikelola oleh orang pendatang. Bagaimana pola-pola pendekatan, pelatihan-pelatihan bagaimana yang bisa dilakukan selain pelatihan? Artinya ada jaminan kepastian untuk mereka terbeli, mereka bisa didampingi, diadvokasi dan sebagainya sehingga bisa bersaing dengan penjual yang sama tapi bukan orang asli Papua. Bagaimana dari Kota Jayapura menyikapinya? Ya, maka itu pemerintah kota punya kebijakan kita membangun pasar-pasar tradisional dan juga kita bangun pasar-pasar penyangga ya di beberapa tempat supaya pembelinya itu merata dan juga para penjual-penjual kita juga bisa mendapatkan income daripada pembeli-pembeli. Dan juga kita melakukan pelatihan-pelatihan khusus ke dan dana otsus ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Jayapura supaya mereka mungkin dia dari kios dia bisa berubah menjadi toko dia bisa menjadi ini yang kita harapkan dari bantuan dana kita melakukan pembinaan khusus kepada para ekonomi orang Papua yang ada di Kota Jayapura. Pasar-pasar penyangga tadi boleh kami tahu seperti bagaimana Pak yang sampai saat ini sudah dibangun? Iya, seperti di Yoka, di Moratami, dan juga di Pasar Kaget di Kota Raja, ya juga Pasar Dok 9, itu yang kita lakukan. Pasar-pasar itu Pak masih ada bukan orang asli Papua yang berjualan Pak? Iya, kita punya program bagaimana pemberdayaan masyarakat Papua ke depan, ini kita harus bersaing, tidak bisa dan juga pembinaan kita terus lakukan dari UKM dari Dinas Perindakop kepada para masyarakat Papua yang ingin maju di bidang ekonomi. Berarti tetap mereka berdampingan begitu? Tetap berdampingan, ya. Ya, kami harapkan di pasar-pasar tidak hanya didominasi dan juga oleh orang-orang non Papua. Di mana saya sudah minta kepada Dinas Pemberdayaan Koop bagaimana kita atur ada orang Papua di sini, ada orang non Papua di sini, ada supaya mereka bisa belajar bagaimana cara berdagang yang baik itu, bagaimana mengelola keuangan yang baik itu supaya mereka ekonominya bisa maju. Bukan hanya untuk mencukupi makan minum mereka, tapi usaha mereka itu harus berkembang dan maju. Itu yang kita harapkan. Itu program saya pada Dinas Perindakop Kota Jayapura. Jadi pendampingan tetap ada memang sengaja dilakukan begitu, mereka berbaur untuk beradaptasi, menerima perbedaan itu sehingga bisa punya bisa bersaing dalam dunia. Tapi tetap harus didampingin loh Pak, kalau tidak mereka akan tetap kalah. Ya. Itu yang saya katakan kepada Perindakop. Kita orang Papua ini rambutnya keriting dan tak putar. Kalau kita bina terus melakukan pendampingan, jadi lurus. Dia akan lurus. Kalau kita lepas tiba-tiba dia akan tak putar kembali lagi. Maka itu itu yang ilmu ini saya tanamkan kepada pemberdayaan. Jangan kita lepas. Kita kasih uang, kita bina, kita melakukan pendampingan sampai dia mapang, dia berdiri sendiri. Mapa baru kita bisa lepas dia dan kita melakukan pemantauan. Ya. Itu kita lakukan. Jadi awas ya, oke. Ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini.
bosan terus sekolah sama tim main teman-teman sekali yo. Ah, sama main lah. Masker buat? Kenapa jadi? Iyo, kenapa harus pakai masker? Kita kasih 3 masker, Black. Ayo Tom pergi main. Mama bilang harus pakai masker, selesai main harus cuci tangan. Iya, kenapa jadi? Supaya cegah corona. Anak-anakku sayang, selama masa pandemi COVID, kita harus tetap menjaga kesehatan. Selalu gunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan tetap jaga jarak dalam beraktivitas. Untuk orang tua, awasilah aktivitas anak-anak kita terkasih agar ikut mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang lebih banyak lagi. Tetap bersabar, patuhi protokol kesehatan, rajin belajar walaupun sekolah masih online. Dan yang terpenting adalah selalu rajin berdoa agar kota Jayapura cepat dipulihkan dari pandemi COVID-19 di kota Jayapura. Terima kasih, Wan Niambe. Terima kasih tetap bersama kami dalam Noken Bicara. Baik, saya langsung lanjutkan lagi Bapak. Kita bicara soal infrastruktur. Tadi Bapak ada singgung soal infrastruktur di Muara Tami sendiri, di Koya sana. Apa yang dilakukan di sana? Bukannya itu jatah provinsi, Pak? Ya, infrastruktur di jalan dan juga jembatan, jalan lingkungan, trotoar yang kita bangun di wilayah Kota Jayapura. Juga rumah-rumah masyarakat, juga air minum, dan juga listrik di Kota Jayapura. Itu yang kita lakukan. Oke, di sana ya. Oke. Ada yang menarik sendiri, Pak. Pertumbuhan Kota Jayapura ini luar biasa pesat. Kalau kita tarik 10 tahun berikut ini, ada mungkin hampir 100% lebih pertambahan penduduk yang cukup pesat di Kota Jayapura. Dari 200 ke sekarang 400-an ribu jiwa. Ini jadi satu tantangan yang besar juga untuk seorang kepala daerah, wali kota Jayapura, untuk bisa mengcover, bisa melindungi, bisa mengayomi lah untuk semua, tapi tetap bersikap afirmasi kepada orang asli Papua. Bagaimana kota Jayapura menyikapi soal pertambahan yang membludak ini? Apalagi nanti dalam waktu dekat, Pak, akan dilaksanakan PON. Akan ada ribuan orang yang ke Jayapura sini yang kemungkinan bisa berpengaruh terhadap Kota Jayapura nih, Pak. Ya, Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua, wajahnya Papua bagi Indonesia, dan miniaturnya Indonesia itu ada di Kota Jayapura. Kota Jayapura tidak bisa menutup diri membatasi orang untuk masuk ke Kota Jayapura ini. Ya, untuk itu kita terus melakukan pengawasan yang ketat dengan kita melakukan sweeping EKTP di Kota Jayapura. Dan dengan kita melakukan program-program ini berdasarkan data yang otentik dan valid. Ya, seperti dana otsus ini, saya sudah minta dinas Dukcapil, dan baru pertama kali dilakukan di Papua hanya Kota Jayapura. Dan diminta pada saat kita raker di provinsi, Bapak Gubernur menyampaikan bahwa 28 kabupaten harus mencontohi Kota Jayapura. Berapa sih orang Papua yang ada di Kota Jayapura? Itu data kami lengkap. Berapa orang Biak yang ada di kota berdasarkan marga, by name, by address. Berapa orang Sru yang ada di Kota Jayapura, by name, by address, alamatnya lengkap. Dan juga
berapa orang asli Portumbai yang ada di 14 kampung. Dari dia TK, SD, PAUD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya, berdasarkan marga. Maka ya berapa yang putus sekolah, maka dinas tenaga kerja memprogramkan program untuk bagaimana yang putus yang tidak sekolah, anak putus sekolah harus diprogramkan. Berapa ibu hamil, maka dari dinas kesehatan memprogramkan biaya dari dana otsus itu untuk ibu-ibu hamil. Ya, berapa yang putus sekolah atau yang tidak punya pekerjaan, maka dinas tenaga kerja, maka data kita ini, maka kita beranjak berapa anak-anak SMP orang-orang asli Portumbai, maka program dana otsus ini yang disebut dengan affirmative action itu kita, ya kalau itu mereka punya uang sekolah ditanggung oleh kita, dan juga bagaimana transportasi mereka ditanggung, maka dinas pendidikan harus membuat program itu. Jadi data kita ini berdasarkan, jadi program-program kita ini berdasarkan data yang valid. Jadi itu Mano itu berapa sih marga Mano yang ada di Portumbai? Berapa yang sudah S2? Berapa sudah data kita sudah ada di ini, membantu kita. Data ini kita kasih ke masing-masing OPD untuk menyusun program-program khusus untuk affirmative action bagi orang asli Papua yang disebut dengan orang asli Portumbai di 14 kampung di Kota Jayapura. Oke, baik, saya ingin kembali ke kesehatan nih. Kalau bicara kesehatan ini kan tenaga medis, apalagi di Kota Jayapura ini kan garda terdepannya ada di PKM, di puskesmas. Mereka yang menerima langsung masyarakat di situ. Seringkali membludak, seringkali over capacity dan sebagainya. Data yang kami dapat jasa medis katanya mereka punya jasa lebih kecil daripada rumah sakit, sementara mereka sendiri banyak jadi garda terdepan untuk penanganan. Apakah ini diambil dari dana otsus atau bagaimana? 13 dana puskesmas di Kota Jayapura telah memiliki dana yang cukup besar. Ya, sangat besar 13 puskesmas di Kota Jayapura. Dan besarnya berapa Pak kalau boleh tahu alokasinya? Ya, tiap-tiap puskesmas itu beda-beda. Oh, ya, paling tinggi ada sampai 9 sampai 10 miliar ya? Di masing-masing puskesmas. Tergantung jumlah penduduk di situ juga ya? Ya, dan juga dananya selain dari dana otsus juga ada dana lain yang disalurkan kepada 13 puskesmas di Kota Jayapura. Dan itu semua sudah berjalan dengan baik dan tertib. Baik, ini adalah Pak, gini, ketika kita bicara otsus, pengkotak-kotakannya sudah jelas. Tapi juga ada dana-dana dari pusat dan sebagainya, seperti BOS, Jampersal dan sebagainya. Itu kan di cover juga oleh pusat, di cover juga oleh otsus. Dana pendidikan juga tadi kayak begitu, infrastruktur juga Pak begitu, ada dari provinsi, dari pusat, dari kota. Bagaimana kota bisa membaginya sehingga fokus ini jelas? Iya, dalam penataan anggaran di pemerintah kota, saya sudah minta kepada seluruh OPD dan mereka mengikuti. Jadi kita bilang, kita atur mana dana yang biaya oleh dana DAK, mana program yang dibiayai oleh dana DAO, mana program yang dibiayai oleh dana otsus. Jadi tidak bisa tumpang tindih dalam penganggaran itu dan tidak boleh double, dan di dalam aturan juga tidak boleh ya? Tidak boleh. Ya. Tapi pada pelaksanaannya kan pekerjaan-pekerjaan itu ada yang menggunakan dana otsus, ada yang menggunakan dana-dana tadi Pak. Iya, dan itu kita sudah bagi. Jadi mungkin jalan dari sekian meter ini menggunakan dana otsus yang ada di pemukiman orang-orang asli Papua. Kalau ke sini dia penduduknya adalah heterogen bercampur, maka kita akan pakai dana dari pusat. Itu yang kita lakukan. Kalau untuk yang macam tadi Karena dana otsus ini kan khusus untuk orang asli Papua ya, begitu. Maka di kota saya bagi 20% untuk orang non. Tetap masih ada 20%. Iya, karena mereka karena juga heterogen, mereka berkontribusi untuk kota ini. Memberikan kontribusi membangun Kota Jayapura. Itu kalau fisik Pak. Sekarang kalau kita bicaranya soal jasa, soal yang non fisik tidak kelihatan seperti tadi pendidikan dan sebagainya, mengukurnya bagaimana? Ya,
Ya, ketika ada biaya pendidikan untuk anak-anak SD, SMP, SMA misalnya, sementara dana BOS juga ada di situ. Ya, tidak bisa tumpang tindih. Kalau dana BOS itu sudah ada Sudah memang terpatok kan ada kayak begitu? pengaturannya langsung dari pusat langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Jayapura penanganannya. Karena masalah ini, di Papua ini rata-rata orang berbicara otsus, itu yang ada di otak tuh hanya uang, Pak. Itu bukan kebijakan afirmasinya. Yang mereka hanya tahu uang otsus. Uang otsus, mereka bilang seperti uang otsus berakhir. Bukan otsusnya yang berakhir mungkin ya, tapi pendanaannya dari DAU nasional itu yang tidak ada lagi. Atau gimana Iya, untuk otsus tidak berakhir. Otsus tetap jalan. Yang berakhir hanya 2% dari DAU nasional itu. Maka itu saran kami kepada pemerintah pusat dari 2% DAU nasional itu bisa ditingkatkan menjadi 3%. Oke, itu harapannya menjadi 3%. 3%. Tapi dihitung bagaimana kontribusi Papua terhadap APBD nasional. Maka akan dihitung, akan dikembalikan berapa untuk seperti Freeport, seperti di Papua Barat itu ada BP itu akan dihitung baru dikembalikan dalam DAU nasional tersebut. Ya, kalau kami sarankan kalau boleh ditingkatkan menjadi 2 menjadi 3% atau 4% untuk ya juga kami sarankan juga kepada pusat kalau boleh ada badan atau lembaga yang khusus untuk menangani otsus ini di pusat ya, dan juga harus ada rakorban khusus untuk dana otsus. Sekarang kan disatukan dengan APBD. Kalau boleh ada rakorban khusus untuk otsus. Juga ada evaluasi khusus secara triwulan, secara komprehensif dibuat by desainnya untuk penanganan otsus supaya bisa terukur tahun pertama, tahun kedua dari dana yang dikuncurkan dari, dan juga pembagiannya harus diatur langsung oleh pemerintah pusat untuk pembagian. Berarti apakah selama ini menurut Bapak tidak adanya elemen-elemen yang tadi Bapak sampaikan itu yang membuat otsus tidak bisa berjalan maksimal sendiri, Pak? Iya, sehingga kita kemarin berani kami Bupati Tabi dan Saireri, dana kami kecil yang diberikan oleh pemerintah provinsi, tapi kami berhasil untuk menangani dana otsus. Dan itu kami mau katakan semua 9 kepala daerah kami berhasil, walaupun dana kita kecil, walaupun kita tidak dapat dana infrastruktur otsus, tapi kami bisa melaksanakan itu dengan baik di Kota Jayapura. Ya, yang lain kan dapat dana dari otsus besar sekali, ya itu kan kembali kepada kepala daerah untuk bagaimana apakah otsus itu berhasil atau tidak di masing-masing, karena kita adalah yang menggunakan dana otsus kepada masyarakat. Mungkin begini, Pak. Maksudnya pemerintah, apakah mungkin maksud pemerintah provinsi adil bukan berarti sama rata, kan begitu? Adil tapi sesuai apa yang dibutuhkan. Nah, apakah selama ini yang sudah dibutuhkan otsus yang ada di Kota Jayapura dan Tabi pada prinsipnya seperti itu kan yang dihitung? Tidak seperti di daerah gunung yang mungkin tingkat akses kesusahannya lebih tinggi sehingga membutuhkan dana yang lebih besar. Iya, kan ada kriteria-kriteria pembagian dana otsus itu kan, artinya jumlah penduduk, data kemiskinan, data kemahalan, mungkin itu yang dilihat sehingga pembagian dana otsus itu. Tapi jumlah penduduk paling terbesar itu ada di Kota Jayapura. Ini kan harus menjadi bahan pertimbangan. Ya. Kadang-kadang kalau juga asrama-asrama yang harus istrinya belum bayar, airnya belum bayar, ya mereka, kami sebagai kepala daerah harus menolong mereka sebelum kabupaten-kabupaten mereka harus menolong mereka dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang tapi apa itu diambil dari otsus kan tidak toh, Pak? Iya, ya, tidak kita beli otsus, tapi ada bantuan-bantuan lain yang kita berikan. Ya, paling tadi bantuan-bantuan langsung yang kita berikan. Jadi dana otsus juga yang kita programkan. Baik. Seperti anak-anak sekolah menulis skripsi itu kan kita programkan juga. Untuk yang di Kota Jayapura mereka dari daerah itu, Pak? Iya. Diambil dari mana tuh dananya? Dana otsus untuk bantuan otsus langsung untuk dari bantuan langsung para itu ya? pelajar. Oke. Saya ingin tahu, Pak, jika nanti memang otsus untuk Kota Jayapura akhirnya direalisasikan bertambah, apa fokus yang ingin Bapak lakukan?
Oh, bukan fokus yang saya akan lakukan, tapi kalau otsus itu bertambah, kesejahteraan itu akan meningkat. Ukurannya Dan, apa, Pak? pemberdayaan ekonomi Oh, akan maju di Kota Jayapura dengan dana yang begitu besar. Ya, ini yang kita harapkan. Bukan masalah pembagiannya. Kalau ditambah dana itu besar, maka saya yakin dan percaya tingkat kemiskinan itu akan turun, juga tingkat pengangguran juga akan turun, ekonomi masyarakat kota akan tumbuh dengan baik. Pak, terakhir ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Bapak, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat terkait Otsus Papua ini? Bagaimana, harus bagaimana, dan kedepannya seperti apa, Pak? Saya dengan tegas mengatakan bahwa Otsus tetap lanjut. Otsus tidak berakhir. Yang berakhir adalah dana DAU 2%. Itu yang berakhir. Dan saya minta kepada pemerintah pusat bisa menambah dana Otsus itu 3 atau 4%. Juga ada hal-hal krusial yang sangat penting dalam undang-undang Otsus yang harus diperhatikan. Ya, seperti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus orang Papua. Yang kedua adalah kursi dalam pemilihan anggota DPRD harus 80% adalah orang asli Papua. Dan juga kalau Otsus itu berjalan ke depan, maka harus ada lembaga khusus yang menangani Otsus ini di pusat. Dan juga harus ada DPA khusus untuk Otsus. Dan juga ada rakorban khusus untuk Otsus. Dan juga pembagian dana Otsus ini 80-20 itu harus jelas, dan dana infrastruktur Otsus juga harus pembagiannya harus merata di 28 kabupaten. Nah, ini yang kita harapkan, dan saya mau katakan bahwa Otsus di Kota Jayapura berhasil, dan Otsus harus lanjut demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur masyarakat dan pendidikan masyarakat dan juga pelayanan kesehatan masyarakat. Itu bisa jalan ditopang dari dana Otsus. Oke, baik. Terima kasih Bapak Benhur Tomimano telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami. Baik pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kami bersama Wali Kota Jayapura, Bapak Benhur Tomimano. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.